Salam berjumpa kembali teman-teman sekalian, sahabat-sahabat yang terkasih, dan juga saudara-saudari. Mari kita kembali pada kesempatan ini bersama-sama mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Kita akan mendengar dan merenungkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Lukas bab 13 ayat 22 sampai 30. Siapa yang diselamatkan? Kemudian Yesus berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Jawab Yesus kepada orang di situ, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetok-ngetok pintu sambil berkata, 'Tuhan, bukakanlah kami pintu.' Dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang.' Maka kamu akan berkata, 'Kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami.' Tetapi ia akan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang. Enyalah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan.' Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi, apabila kamu akan melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi di dalam kerajaan Allah, tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar. Dan orang akan datang dari timur dan barat, dan dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Dan sesungguhnya ada orang yang terakhir yang akan menjadi orang yang terdahulu, dan ada orang yang terdahulu yang akan menjadi orang yang terakhir." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Teman-teman, sahabat-sahabatku yang terkasih, bacaan Injil yang telah kita dengarkan tadi menampilkan kepada kita suatu kejadian di mana Tuhan Yesus ketika sedang berada di suatu tempat dalam perjalanannya ke Yerusalem, ada seorang yang bertanya kepadanya tentang keselamatan. "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Menarik teman-teman yang terkasih menjawab pertanyaan dari orang tersebut. Yesus tidak serta-merta memberikan suatu jawaban yang terang benderang atau memberikan jawaban langsung pada intinya. Tidak. Tetapi Tuhan mengangkat lagi suatu perumpamaan atau suatu pertanyaan yang memang sifatnya mengandung makna yang tersembunyi. Tuhan menjawab, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu." Pintu yang sesak, ya mungkin kita memahaminya sebagai pintu keselamatan, ya. Bahwa kita paham akan keselamatan Allah melalui Yesus Kristus. Dan tentunya bahwa salib Tuhan Yesus itu merupakan suatu usaha dari Tuhan Yesus sendiri
untuk menyelamatkan manusia atau membuka pintu bagi keselamatan manusia. Salib itu juga merupakan suatu bentuk keselamatan objektif yang dilakukan oleh Yesus untuk manusia. Kalau itu merupakan suatu keselamatan objektif, maka keselamatan itu sudah disediakan bagi banyak orang atau untuk semua manusia. Namun teman-teman yang terkasih, untuk masuk ke dalam keselamatan objektif yang telah disediakan Tuhan itu ternyata bukan merupakan suatu jalan yang mudah untuk sampai kepadanya. Sehingga bagi Tuhan Yesus mungkin yang dimaksudkan dari pintunya yang sempit itu adalah berkaitan dengan tentang keselamatan objektif yang sudah disediakan bagi banyak orang, tetapi untuk masuk ke dalamnya harus melalui satu perjuangan. Dan apa perjuangan kita agar kita bisa sampai kepada keselamatan objektif itu, atau agar kita bisa masuk dalam keselamatan, dalam pintu yang sempit yang dikatakan oleh Tuhan. Disinilah peran kita sebagai manusia. Iman tidak cukup bagi kita untuk bisa meraih keselamatan, tetapi tindakan kita atau keselamatan subjektif dari kita pribadi, dan keselamatan subjektif itu dipahami sebagai tanggapan manusia atas keselamatan objektif yang sudah disiapkan oleh Tuhan. Atau boleh kita katakan bahwa keselamatan subjektif itu juga akan membantu kita untuk membuka ruang yang lebar atau pintu yang lebar bagi keselamatan yang sudah disediakan oleh Tuhan, atau membuka pintu yang sempit itu bagi kita agar kita bisa masuk ke dalamnya. Dan apa wujud dari keselamatan subjektif yang kita lakukan? Perbuatan kebaikan, perbuatan yang benar, atau boleh kita katakan kita menjauhi kejahatan. Kita merangkul kebaikan, mengasihi sesama, bertindak adil, berdamai dengan sesama. Intinya apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kita aplikasikan dalam kehidupan. Itulah usaha atau perjuangan kita atau keselamatan subjektif yang kita lakukan. Dengan demikian keselamatan subjektif atau pintu yang sempit itu memungkinkan kita bisa masuk ke dalamnya. Dan tentunya kalau kita memahami lagi apa yang dikatakan oleh Tuhan di dalam Injil yang telah kita dengarkan tadi, dia menegaskan bahwa Allah itu tidak mengenal setiap orang yang jahat, walaupun mereka akan mengetok-ngetok pintunya dan mengatakan bahwa kami mengenal engkau, kami pernah makan bersama dengan engkau. Tetapi dia akan menjawab, aku tidak mengenal engkau, enyalah kalian dari hadapanku. Dan apa yang menyebabkan dia tidak mengenal kita? Yang menyebabkan dia tidak mengenal kita adalah karena kejahatan yang kita lakukan. Di sini dikatakan oleh Tuhan, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Enyalah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Artinya kan kalau sudah Tuhan itu mengatakan, enyalah dari hadapanku, hai kalian semua yang melakukan kejahatan, ya itu artinya bahwa kita hanya berhenti pada iman, tetapi mengaplikasikan iman itu dalam kehidupan nyata, dalam arti bahwa melakukan apa yang diajarkan oleh Tuhan, yaitu kasih, itu bagi kita atau bagi setiap orang yang berteriak tadi itu masih sangat kurang. Sehingga bagi Tuhan, pintu pun susah untuk dibuka bagi mereka. Teman-teman yang terkasih, mungkin singkatnya, Injil yang telah dikatakan tadi itu adalah bahwa kita berjuang memasuki tempat atau pintu yang sempit itu. Dan apa wujud perjuangan kita untuk bisa memasuki tempat yang sempit itu? Hal yang kita lakukan itu adalah perbuatan baik atau kasih yang diajarkan dan ditekankan oleh Tuhan setiap pengajarannya, ataupun yang terkatup di dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru. Bahwa umumnya kitab suci kita, perjanjian lama dan perjanjian baru, pada umumnya atau pada intinya hakikatnya itu mengajarkan tentang kasih. Kalau kita tidak mengaplikasikan kasih ini dalam kehidupan sehari-hari,
udah pasti bahwa pintu itu tidak akan terbuka untuk kita. Teman-teman yang terkasih, Injil hari ini sekaligus mengajak kita untuk sadar bahwa kebaikan itu memampukan kita untuk bisa masuk di dalam pintu yang sempit itu, masuk dalam keselamatan yang disediakan oleh Allah. Dan pertanyaan dari orang tersebut tadi sekiranya bisa terjawab oleh pernyataan Tuhan yang dia sampaikan kepada kita, dan juga menjadi jawaban kita semua ketika kita mempertanyakan akan keselamatan setelah kita meninggalkan dunia ini.